Dewan Juri yang terhormat, esensial dan kapabilitas dari sekolah adalah tempat pendidikan moral yang kami maksud dalam hal ini untuk mencegah perundungan. Sementara, lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk menjalankan hukuman. Antara pendidikan dan hukuman, ini tidak bisa dijalankan pada satu institusi saja. Perlu adanya korelasi antara pendidikan, ataupun dalam hal ini sekolah, dengan lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Sehingga, kami tidak akan pernah menerima adanya anggapan untuk menggabungkan sekolah juga sebagai tempat untuk memberikan hukuman itu sendiri. Ada 3 respon yang akan kami bawakan. Pertama, pemerintah pembuka tidak mampu untuk mengkarakteristik tingkat perundungan. Pertama, karakteristik tingkat perundungan yang pertama adalah perundungan yang kami maksud adalah merendahkan orang lain. Dalam hal ini adalah candaan, hinaan yang menyakiti orang lain. Dalam konsep ini, perendahan hal ini adalah orang tua yang akan berperan sebagai fungsi perlindungan keluarga itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Yang ketiga, perundungan yang untuk melakukan penyerangan secara fisik, yaitu pemukulan, tamparan, dan lain sebagainya. Ini adalah tindak kriminal yang seharusnya diprogres ataupun diproses oleh kepolisian itu sendiri. Yang ketiga, perundungan yang akan menjadikan korban tewas seperti kasus Bintang yang kemudian 11 anak melakukan pemukulan dan penindasan terhadap dia sehingga dia menyebabkan tewas. Sehingga kami melihat adanya satu diskriminasi ataupun satu kasus yang dimana kriminalitas benar-benar nyata, ini tidak akan pernah disanggupi oleh sekolah yang seharusnya menjadi esensial sebagai tempat pendidikan, Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, tim pemerintah pembuka gagal memahami terhadap fungsi sekolah itu. Sekolah adalah tempat pendidikan dan tempat anak mendapatkan pendidikan moral. Mari kita melihat pada karakteristik sekolah. Yang pertama, sekolah adanya tempat pendidikan bukan sebagai lembaga pemasyarakatan. Skenario terburuk justru menyebabkan sekolah lebih berfokus kepada kasus perundungan. Apa dampaknya? Penilaian ataupun peningkatan mutu pendidikan ataupun korelasi dari pihak sekolah untuk melihat ataupun memberikan peningkatan pendidikan akan semakin minim. Kita tidak bisa menyamakan antara sekolah memiliki 2 peran penting, antara memberikan hukuman dan pendidikan itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Perlu adanya fokus, yaitu sekolah tetap melakukan pendidikan yang kami maksud dalam mosi perdebatan kali ini. Yang kedua, sekolah adalah tempat pendidikan. Adanya perundungan membuktikan kegagalan sekolah dalam mencerdaskan bangsa. Mengapa terjadi? Sekolah yang seharusnya menjalankan moralitas dalam skenario yang terburuk yang disampaikan oleh tim pemerintah yang akan menjadikan sekolah sebagai tempat penyelidikan, sebagai tempat untuk memberikan hukuman, ini justru akan membuat sekolah abai ataupun pada akhirnya mereka akan gagal untuk mencerdaskan anak bangsa, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa? Karena adanya kasus perundungan ini jelas menjelaskan adanya kegagalan sekolah untuk mewujudkan ataupun mencerdaskan anak bangsa. Dalam hal ini adalah moralitas yang kami maksud, Dewan Juri yang terhormat. Respon yang ketiga, tim pemerintah pembuka gagal untuk mengkarakteristikkan rentan umur yang mereka maksud dalam perdebatan kali ini. Sehingga kami memberikan batasan umur 10 sampai 18 tahun. Pertama, mengapa kami menganggap itu perlu untuk kami lakukan? Pertama, pada umur itu mereka bisa berpikir dan bersikap mulai lebih rasional, Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, mereka dapat menentukan tindakan yang baik dan buruk berdasarkan usia mereka. Saya akan masuk ke dalam argumentasi pertama. Mengapa kebijakan ini akan mengalihfungsikan sekolah sebagai tempat pemberian sanksi, alih-alih menjadi tempat untuk mendidik? Layar pertama, sekolah adalah pendidikan moral. Alasan pertama adalah wadah pengembangan individual yang menjunjung tinggi moralitas. Mari kita melihat pada karakteristik dari peran sekolah itu sendiri. Sekolah seharusnya dapat melakukan pendidikan moralitas seperti melakukan candaan versus hinaan. Yang kami maksud adalah batasan yang jelas. Sekolah seharusnya memberikan batasan di mana ketika ini terjadi adalah suatu candaan, di mana ketika statement ini terjadi ini adalah hinaan, yang seharusnya peran sekolah harus benar-benar terpatih dalam hal ini, Dewan Juri yang terhormat. B. Sang anak dapat mengidentifikasi aktivitas yang dapat membahayakan orang lain yang seharusnya diajari oleh sekolah. Seperti misalnya menarik kursi temannya yang ingin duduk, yang mereka menganggap itu sebagai candaan, yang kemudian mencelakai teman mereka. Yang kedua, adanya perilaku seperti menusuk pantat teman dengan jari yang mereka menganggap itu candaan, padahal itu adalah hal yang berbahaya, Dewan Juri terhormat. Peran sekolah yang kami akan tegaskan hari ini adalah sebagai mereka dapat untuk menjelaskan perbedaan antara candaan dan hinaan. C. Sang anak seharusnya dapat mengetahui perbedaan
antara hukum yang ada di masyarakat dengan hukum rimba. Mari kita melihat pada status quo di mana adanya suatu perundungan yang terjadi di mana sang anak yang didominasi anak yang lebih kuat versus anak yang lebih lemah. Di sini adanya peran sekolah yang dapat menjelaskan antara kesetaraan antara yang lemah dan kuat. Ini justru akan mencegah dari perundungan yang kami maksud Dewan Jiran terhormat. Semua ini adalah moralitas yang seharusnya dilakukan oleh sekolah, bukan seperti tim pemerintah yang ingin mengalihfungsikan sekolah sebagai lembaga pemasyarakatan Dewan Jiran terhormat. Justru ini akan membuat sekolah tidak lebih berfokus pada pendidikan, tapi lebih fokus pada penyelidikan dan penghukuman orang-orang yang melakukan perundungan. Layer kedua, apa saja dampak buruk yang akan terjadi kepada bukan hanya si pembuli, tapi juga kepada korban bully. Alasan pertama, untuk sang pembuli, A. Skenario terburuk dari tim pemerintah ketika sang anak akan melakukan suatu pembulian ataupun perundungan yang sangat besar, mereka akan dikeluarkan dari sekolah. Kami merasa ini bukanlah solusi Dewan Jiran terhormat. Sebab ketika mereka keluar dari sekolah, ini justru akan menjelaskan bahwa sekolah akan lepas tangan dari tindakan moralitas. Yang pada akhirnya apa yang akan terjadi? Mereka akan kehilangan kompas moral mereka. Mereka akan kehilangan dari bagaimana sekolah dapat mengajarkan ataupun keterikatan sekolah dalam mengajarkan moralitas. Ini bukanlah solusi yang kami maksud. Sebab mengapa ini tidak perlu dan mengapa ini buruk untuk terjadi saat ini? Dewan Jiran terhormat, ketika mereka keluar dari sekolah, apakah tim pemerintah dapat menjamin mereka akan lebih ataupun terbebas dari perilaku perundungan? Justru kami meyakini bahwa mereka akan lebih melakukan pendidikan bully ataupun perundungan yang lebih besar lagi Dewan Jiran terhormat karena mereka terbebas dari intervensi dari sekolah itu sendiri. Yang kedua, bagaimana dari korban bully tersebut? Apa yang sebenarnya dibutuhkan support emosi bukan hanya dari sekolah, bukan hanya dari orang tua, tapi dari sekolah. Ketika sekolah lebih berfokus pada perilaku pelaku dibandingkan sang korban yang mereka maksud dari skenario pemerintah, yaitu akan melakukan pelaporan, investigasi dan hukuman. Mereka tidak memberikan saran yang konkret bahwa akan melindungi para korban bully yang seharusnya mereka, peran sekolah adalah untuk memberikan perlindungan dan rasa aman dari pendidikan itu sendiri. Untuk itu, kami meyakini bahwa kamilah yang akan menangkan perdebatan kali ini. Kami bangga menjadi tim oposisi.